kalau mau papan renyol ya jebron paku. Banjir kan ya. Lumayan nengok gitu airnya. Lumayan pohon. Yang pintu dia itu rumah parah ya. Wah, si cai mah dia hanya kabeh gitu tadi. Ini maklak yang masuk ke lemurnya. Terus dimulai dari ini kan dipokokkan. Gagal panen kita banjiran teh kemarin. Iya teh. Pakas kita kakeum ya teh paeh wah ieu teh dibarukeun deui maksudna. Kemarin gagal panen ya. Airan sungai kaditu nya. Terima kasih atas kedatangan Pak Teja selaku apa yang ditugaskan dari provinsi untuk untuk melihat keadaan di desa tertinggal gitu kan, di sini desa tertinggal ya Pak ya. Kemudian juga masyarakat di desa Sukajadi ini 95% itu adalah petani gitu. Petani yang memang belum kepada teknologi, jadi masih masih menggunakan ya, kalau kata orang tua dulu mah jadi petani yang turun temurun gitu. Nah, jadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh warga masyarakat Desa Sukajadi di sini khususnya untuk mendampingi apa yang dibutuhkan untuk untuk peningkatan dan untuk pengembangan potensi desa, terutama kehidupan para petani. Nah, di sini selalu banyak keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, lokasi ini sering terkena banjir ketika musim hujan gitu. Nah, jadi baik tanam padi atau tanam palawija yang lainnya gitu, ketika mau panen musim penghujan datang banjir jadi gagal panen gitu. Jadi selalu ini berhadapan dengan kegagalan gitu daripada aktivitas dan kreativitas masyarakat dari bidang pertanian. Yang alhamdulillah sekarang udah beberapa hari lah ada cuaca yang mendukung bagi mereka sebagai para petani. Kesananya selama 2 bulan ini diguyur hujan terus gitu Pak. Nah, jadi
salah satu keluhan yang harus gitu dilakukan. Ini sangat membutuhkan dukungan, juga sangat dibutuhkan kolaborasi lah gitu ya, semacam kita bekerja sama bagaimana supaya ini bisa teratasi gitu. Jadi salah satunya adalah mengalihkan kali gitu, dari yang sekarang sering banjir itu kalau dialihkan paling kurang lebih sekitar 50 atau 50-60 meter paling panjang itu dialihkan. Yang perlu dibongkarnya gitu kan, yang untuk pengalihan kali itu antara kali hulu sampai hilir itu hanya sekitar 50-60 meter. Sedangkan ini potensi kali yang terkena membanjiri ini lokasi pertanian masyarakat ini, sawah gitu ya, sawah masyarakat ini ya di atas 1000 meter gitu, di atas 1000 meter. Jadi kalau ini dialihkan gitu, ini cukup besar manfaatnya sebetulnya. Yang pertama, banjir akan hilang gitu, yang pertama. Yang keduanya, masyarakat juga merasa nyaman untuk melakukan aktivitas pertanian. Terus kemudian yang terpotong oleh pemindahan kali ini bisa dimanfaatkan gitu, aliran yang kosongnya nanti yang 1000 meter itu kurang lebih bisa dimanfaatkan untuk dibuat kolam gitu, untuk dibuat kolam supaya bisa mengembangkan perikanan lah, bisa tanam ikan mas, ikan lele gitu kan, bisa ikan mujair, kemudian bisa bandeng dan lain sebagainya, bisa itu. Karena kalau kita bikin kolam, hitung saja kalau 1000 meter kali per 10 meter per kolam misalnya, berarti sudah ada 100 kolam. Kalau kita 5 meter misalkan kali lebar 7 meter juga udah 200 kolam. Nah, ini bisa dibayangkan kalau memang ini bisa terjadi, di satu sisi masyarakat merasa nyaman karena banjirnya bisa teratasi, di sisi lainnya kita bisa mengembangkan penanaman ikan yang bisa dikonsumsi, bisa diproduksi, bisa diatur untuk pengembangan dan untuk kesejahteraan. Untuk pengelolaan kita bersama-sama, di sini kan ada BUMDesnya gitu kan, ada lembaga pemberdayaannya bersama desa, atau ini kan kaitannya kalau berbicara kali kaitannya dengan provinsi juga yang tentunya mungkin memiliki kapasitas selaku penentu kebijakan untuk peraturannya kan, seperti itu. Nah, jadi masyarakat berharap seperti tadi, bagaimana caranya tidak selalu gagal panen ketika ini saat mau panen datang banjir atau datang musim hujan. Contoh seperti saya sendiri mencoba mengembangkan tanam cabai lah. Sekarang karena masyarakat di Sukajadi sudah lumayan banyak yang memahami bagaimana mengubah pola tani dari padi ke palawija sebagiannya. Ini salah satu contohnya, saya sendiri di sini tanam sekitar 5.000-an pohon cabai gitu kan. Di sini saatnya berbuah, di minggu kemarin datanglah hujan, akhirnya kita kebanjiran. Jadi tidak ada obatnya untuk mengatasi pemulihan ini tanaman saya supaya bisa terselamatkan. Ya akhirnya secara perlahan-lahan setiap hari ya mati. Akhirnya kita kan rugi gitu kan. Nah, ini bagaimana, ini keluhan juga akibat daripada banjir. Ini saudara-saudara kita juga sedang melakukan aktivitas untuk tanam palawija yaitu. Nah, jadi cukup berpotensi masyarakat di sini jikalau nanti ke depannya ada pembinaan pola tani, pola pertanian dan kemudian juga ini sangat diharapkan, sangat dibutuhkan bantuannya gitu kan untuk permodalannya. Jadi konon UMKM-nya setiap saat kita dengar ada untuk modal usaha masyarakat kecil, tapi untuk Sukajadi belum ada.
Mohon perhatian pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten, justru ini supaya bisa mengembangkan kehidupan masyarakat, terutama di sini desa tertinggal, supaya hilang dari tertinggalnya, ini menjadi desa berkembang, jadi desa maju. Apalagi ya mohon bantuannya, dan harus bagaimana kita cara tata kelola untuk kehidupan masyarakat ke depan. Kita mau bersinergi terutama dengan pendamping yang sudah ditugaskan di Sukajadi ini. Saya cukup berbahagia lah, merasa bangga untuk kedepannya kita bisa bersama-sama untuk bisa memfasilitasi atas keluhan-keluhan masyarakat Sukajadi dalam sektor pertanian untuk mempertahankan ketahanan hidup lah, katakan seperti itu ke depan. Gitu, ada yang memfasilitasi, dipersilahkan, dan juga ditunggu kabar selanjutnya bagaimana ini untuk menghidupi masyarakat, karena memang kita pahami bahwa di saat ini kita belum bisa terlepas daripada COVID-19 itu. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat terkena jangkitan itu sebetulnya untuk di Sukajadi tidak ada, tapi yang namanya bantuan COVID itu corona ya, bantuan corona itu semuanya bisa merasakan masyarakat gitu Pak. Padahal kalau di sini yang terkena dengan corona tidak ada, jujur tidak ada untuk Sukajadi, wilayah Kecamatan Cimbangu, Jampangkulon tidak kedengaran, apalagi di Sukajadi ini melihat kondisi gitu ya, kondisinya seperti ini, kita selalu tidak berkerumunan, jauh gitu kan, kita seperti itu, jadi jauh insya Allah gitu, jadi tidak ada lah yang namanya corona, yang COVID-19 segala macam, tidak ada untuk di masyarakat, dan mudah-mudahan bisa tercegah ya dengan hakikah yang maha kuasa. Dan kemudian juga jikalau ini bantuan pemerintah sekian besarnya dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi rakyat, ya kayaknya luar biasa untuk menghidupi kedepannya, bagaimana mengembangkan modal yang diberikan oleh masyarakat. Ini kan kalau masuk kantong ya sehari 2 hari habis, itulah. Jadi kita menghimbau dan mengusulkan bagaimana caranya supaya tepat guna untuk kepentingan masa depan masyarakat. Jadi kita tidak cukup sampai di sini ketika penyakit yang namanya COVID-19 berakhir, modal pun tidak ada, tidak bisa mengembangkan kehidupan untuk masyarakat. Nah, jadi mempelajari daripada kehidupan masyarakat terutama di Sukajadi, karena potensinya sebagai petani. Nah, inilah yang perlu. Yang pertama perlu bimbingan, perlu pembinaan dan modalnya, supaya masyarakat itu bisa tertata, bisa tepat guna lah untuk melakukan program apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat juga. Kalau kita dengar ya Pak Jokowi dari dulu pun ketahanan pangan itu jelas harus dikembangkan, jelas harus ditingkatkan. Ya sementara ya keberadaan seperti ini, kita yakin tidak pungkiri bahwa yang namanya putusan pemerintah yang harus dilakukan oleh masyarakat itu kita tidak bisa hindari. Tapi selebihnya ya kita juga bisa melihat, dan semua daerah itu tidak sama. Seperti di kota-kota dengan di daerah itu pasti akan berbeda gitu. Nah, jadi dimohon kepada pemerintah dengan kehadirannya pendamping desa yang memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada, yang perlu kedepannya dikembangkan. Salah satu diantaranya ini untuk potensi ekonomi, membangunlah kembali ekonomi desa juga, BUMDes bisa ini dikelola bersama-sama. Dan kemudian juga keluhan masyarakat banyak di Sukajadi karena tidak semua petani sebagai pemilik. Tidak semua petani itu sebagai pemilik lahan, bahkan sebagai penggarap yang paling banyak. Sedangkan di saat kan pertanian, di pengelolaan pertanian itu bisa biasanya menggunakan hutan yang sudah gundul, hutan yang sudah tidak ada kayunya. Seperti di Sukajadi ada yang termasuk wilayah kerja Sukajadi yang
apa lahan milik perhutani atau BUMN gitu. Ini kan ribuan hektar. Ya, setiap tahun, setiap musim pertanian, masyarakat kiprahnya itu untuk menambah kehidupannya itu melakukan aktivitas pertanian itu di hutan dan gitu. Sekarang keluhan bagi mereka sebagai petani di hutan karena hutannya sekarang diprogram untuk penanaman apa namanya? Kaliandra ya. Kaliandra itu dari PT mana? Saya belum jelas. Yang jelas masyarakat sebagai petani yang biasanya aktivitas di hutan itu banyak menghubungi, banyak memberitahu saya, banyak bertanya kepada saya sendiri tidak tahu kan begitu, tidak tahu, kita belum melakukan konsultasi programnya seperti apa. Yang jelas para petani di hutan juga sekarang mengeluh karena lahan yang biasa mereka gunakan itu ditanami oleh kaliandra gitu kan, kayu kaliandra gitu. Nah itu jadi salah satu mungkin ini harus ada jalan keluar supaya programnya yang namanya kayu ditanam itu oleh perhutani juga berjalan, kemudian juga aktivitas masyarakat karena masyarakat menambah pencaharian kehidupannya juga di hutan bisa berjalan seperti sedia kala gitu. Jadi mereka tidak mengeluh karena susah kehidupannya untuk melakukan pertaniannya. Karena begini, jadi di Sukajadi ini memang beraneka ragam keahlian daripada warga di sini. Ada yang penambang tradisional kaitan dengan emas. Ada juga di sini yang khusus pertanian, ada yang palawija kan begitu. Biasanya kan di masyarakat setiap tahun itu bisa berpanen sampai ribuan ton singkong. Nah, gitu. Jadi masyarakat bisa ditopang kehidupannya dengan singkong juga, dengan kacang tanah juga kan begitu setiap tahunnya. Sekarang kalau memang sudah ditanami kaliandra kan mereka tidak bisa tanam singkong lagi, tidak bisa tanam pisang lagi. Nah inilah dimohon kepada pemangku kebijakan di atasnya supaya masyarakat tidak mengeluh, karena biar bagaimanapun setelah ketika masyarakat merasa susah kehidupannya kan kembali kepada pemerintah juga kan begitu. Nah jadi ini dimohon untuk Desa Sukajadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat gitu, yang masyarakatnya selalu beraktivitas di hutan, mohon supaya diatur mereka tidak berhenti gitu, tidak berhenti karena ada program penanaman kayu kaliandra itu. Nah itulah jadi bagaimana baiknya. Nah kita juga bisa berharap untuk bersinergi supaya bersinergi, berkolaborasi bagaimana supaya bisa mengembangkan potensi yang ada dengan semua kemampuan masyarakat. Jujur masyarakat di sini hanya mampu mengandalkan tenaganya gitu, hanya mampu mengandalkan tenaganya. Jadi kita tidak susah untuk mencari tenaga, mau bikin apa, mau tanam apa, mau membuat apa kan begitu. Yang penting ini kan mereka sangat membutuhkan untuk untuk kehidupan lah, untuk bekal hidupnya kan begitu. Nah ini jadi salah satu di Desa Sukajadi yang perlu mendapat perhatian bagaimana supaya menjadi desa berkembang lah. Kalau maju masih jauh, kita kembangkan aja dari desa tertinggal, bagaimana ini bekerja sama untuk memajukan ini. Karena kalau memang kita atur, kita kumpulkan ini beragam kemampuannya gitu kan. Jadi potensi untuk perikanan ada, di perikanan ada, di pembangunan ada, di pertanian ada kan begitu. Nah, jadi tinggal nanti bagaimana ke depan untuk melakukan cek gitu ya, cross check sesuai dengan kemampuannya. Kita bisa kumpulkan masyarakat, bisa kumpulkan warga yang
ada terutama terkait dengan pola tani, berharap dari sektor pertanian selalu menjadi pembina yang diharapkan oleh masyarakat, karena kaitannya dengan pola tani di desa kita ini di Sukajadi ya 1 bulan sekali juga tidak pernah kelihatan yang namanya penyuluhan dari pertanian, dari penyuluhannya atau pendampingan untuk pola taninya. Saya sendiri juga sudah lama tidak ketemu dengan orang-orang pertanian, apalagi sekarang terkait dengan kesulitan pupuk segala macam ya. Di saat sekarang musim tanam padi, sekarang pupuk susah. Ada TSP, ada Poska, ureanya tidak ada, kan begitu. Kemudian kalau kita mencari dengan kartu tani sekarang ya, ini sebetulnya bagi masyarakat yang kurang memahami tentang itu ya, jelas di sini jadi masalah. Sebetulnya jadi masalah gitu. Kenapa? Karena masyarakat di sini, petani di sini terkadang begini caranya. Ketika mereka mau melakukan pengelolaan lahan, terkadang mereka bekalnya juga tidak ada, kan gitu. Mereka sering bon laktor dulu gitu kan, gitu. Jadi tidak selalu petani di sini menyimpan persiapan anggaran dana untuk membiayai pertaniannya. Tidak selalu seperti itu. Nah, jadi ketika ada program, sekarang ada penyuluhan kartu tani yang masuk di masyarakat kurang memahami, jelas jadi masalah. Jadi biasanya kan masyarakat di sini ketika pengelolaan lahan bon dulu, mau nanam padi tenaganya biasanya pupuk bon dulu, kan begitu. Terkadang disebut yarnen itu di Sukajadi ada. Kenapa yarnen? Bayar panen. Jadi pinjam dulu ke warung pupuk bon dulu, nanti dibayarnya di saat panen. Sekarang butuh pupuk harus ada dana dulu. Kalaupun istilahnya ini dibantu oleh pemerintah dengan subsidinya, kan begitu. Tapi masyarakat banyak ngeluhnya seperti itu. Nah, inilah jadi masalah bagaimana cara mengatasi para petani kecil. Nah, ini malah malam kemarin banyaklah para petani, Pak, bagaimana katanya ini cari pupuk susah, ada juga harga mahal, kan begitu. Kartu tani ini tidak jelas katanya. Ini banyak yang berbicara seperti itu karena mereka tidak paham. Nah, jadi maunya begini, ketika ini pertanian masyarakat, penanaman sudah dipersiapkan, harusnya pupuk ini sudah tersedia lebih dulu, kan begitu. Caranya bagaimana ya, itu biasanya kan masyarakat keluhannya seperti itu, ngebon dulu gitu, atau jual padi dulu. Biasanya kan petani di bawah itu mau tanam padi jual padi, kan begitu. Inilah yang menjadi kesulitan bagaimana mengembangkan dan memajukan masyarakat yang ada pada posisi seperti ini. Dalam pengelolaan pertanian pun tidak memahami. Nah, ini kalau memang kita harus koreksi, di bawah sangat sulit di masyarakat kecil. Nah, itu salah satu yang tadi saya sampaikan, bahwa masyarakat petani belum tentu sebagai pemilik lahannya, kan begitu. Jadi yang jelas yang tidak memiliki lahan miliknya, mereka biasanya kiprahnya di hutan, di tempat-tempat yang kosong, di lahan-lahan yang kosong. Sekarang mereka sudah merasa kehilangan karena itu diambil alih dengan program penanaman kayu oleh ya perhutani atau PT. Katanya si PT, katanya kaitan dengan PT, berarti ini ada satu perusahaan yang masuk di area perhutani, di area perhutani Hanjuang Selatan ini, termasuk di desa Sukajadi yang aspernya di Lengkong. Nah, begitu bapak-bapak, kepada semuanya dimohon supaya, kalaupun saya belepotan tidak bisa bicara, malum orang kampung, dimohon pemaklumannya aja gitu kan. Gitu, hanya ini mungkin sedikit-sedikit ada yang dipahami untuk bisa bagaimana ini mengatasi hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak pendamping sudah hadir
bahkan justru kalau memang kedepannya ini ada suatu potensi yang perlu kita gali bersama-sama sampai bukti, sampai ini berproduksi lah di sini. Jadi jangan tanggung membina masyarakat yang bodoh ini sampai berhasil lah begitu. Mudah-mudahan ini bisa ganti nama dari desa tertinggal jadi desa maju nantinya. Nah, begitulah. Ini Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Begitu. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih juga sudah sudi datang ini di gubuk di tengah sawah gitu kan, tempat aktivitas saya gagal panen gitu. mohon bantuannya ya, kita juga perlu mengembangkan ya, tadinya kita juga untuk bersama-sama, makanya ini ya sekarang anak-anak gitu kan lagi melakukan untuk penanaman ke depan. Kalau bisa lihat aja nih hasil tanaman saya seperti ini. Jadi gitu gagal karena kemarin kebanjiran gitu, banjir kurang lebih 4 jam di sini gitu. 4 jam itu terendam gitu Tiap musim hujan. ya, tiap musim hujan pasti gitu ada banjir gitu. Makanya ini sekali lagi lah mohon kita bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi untuk mengatasi keluhan-keluhan yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.